Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan review sebuah jurnal atau paper tentang pengaruh perlakuan panas terhadap struktur mikrokausan sifat komposit TIC. Jurnalnya sendiri terbit di 2025. Ini sangat menarik karena dengan proses heat treatment kita bisa memperbaiki sifat sebuah material. Apa itu TIC? Di Wikipedia disebutkan TIC adalah bahan keramik yang tahan api yang sangat keras, mirip dengan tungsten karbida 9–9,5 skala mus. Sebagai perbandingan untuk berlian atau intan itu adalah 10 skala mus. Untuk komposisi FC250 sendiri ada karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur, dan antimon. Untuk proses penelitiannya ada 3, yaitu pertama sebelum proses heat treatment, yang kedua itu adalah aus tempering, dan ketiga quenching tempering. Untuk aus tempering yaitu proses pendinginannya dengan oil quenching, sebelumnya panaskan 900 derajat, ditahan selama 120 menit, kemudian pendinginan udara. Sementara yang ketiga yaitu prosesnya dengan air, pendinginannya dengan air selama 30 menit, kemudian pendinginan terakhir dengan oli. Untuk partikel TIC-nya sendiri ukurannya 3–10 mikrometer, berfungsi sebagai penguat. Jadi partikel TIC-nya itu berbentuk cair dan dipres atau diinfiltrasi pada tekanan 80 megapascal. Kemudian disinter pada suhu 1200 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian logamnya dibentuk dengan ukuran silinder 30 mm dan tinggi 10 mm. Selanjutnya komposit tersebut dilakukan etsa ya, etsa 10–15 detik dengan NaOH3 dan air suling, dan dilakukan pengukurannya dengan mikroskop dan scanning elektron mikroskop atau SEM. Dalam pengukuran ini, dalam ilustrasi 1, gambar 1, kita bisa melihat intensitas terhadap proses berbagai perlakuan panas dengan sinar X atau XRD. Pada gambar 2 ini ada 3 kondisi. Sebelumnya ini sebelum proses heat treatment. Ini untuk grafitnya, bisa kita lihat batas-batasnya antara grafit dan perlit. Kemudian setelah proses perlakuan panas, ini grafitnya sempat menyebar ya, jadi untuk batasnya enggak halus. Kemudian untuk proses aus tempering yang ketiga, kemudian menghasilkan struktur yang lebih kasar ya, ada martensit. Kemudian pada yang pertama ini yang struktur D ini, TIC-nya ini ada grain boundaries atau batas butirnya kelihatan halus ya, TIC bulatnya. Sedangkan yang gambar E ini sudah mengalami proses perlakuan panas. Ini timbul ausferit akibat perlakuan panas, dan grafitnya berbentuk bulat. Sedangkan di nomor 3 karena ada proses quenching tempering, maka ini TIC-nya ini sudah kelihatan berbentuk kasar ya, dan ada martensitnya di sini dengan aus tempering. Dengan SEM kita juga bisa melihat morfologinya, di mana untuk kita lihat yang hitam-hitam ini untuk grafit serpian tersebar ya pada area gelap, dan di B ini adalah sebaran untuk TIC-nya, garis-garis TIC-nya. Kita juga melakukan untuk kekerasan, pengecekan kekerasan
dihasilkan, yaitu kekerasan terendah adalah 87 hardness Virkers. Kemudian untuk di struktur mikroskop untuk permukaan keausan ini kita bisa ngecek untuk jalur keausan dari komposit AC ini ya, di TFE-nya, dimana sebelum dan sesudah perlakuan panas. Kemudian gambarnya ini kita perbesar dengan menggunakan SEM. Ini dimana kita bisa menganalisa jalur keausannya. Ini yang serpian keausan dengan spilling menyebabkan percepatan keausan, yang mana akibat rambatan retak. Dalam hal ini untuk kasus TFC ya, TFC AS yang ini dan TFC AT ini koefisien geseknya trennya stabil ya saat diamati, sehingga fluktuase ini muncul interaksi kekasaran ya, kekasaran permukaan terhadap dua permukaan yang bersentuhan, dimana ini kita lihat pada lingkaran merah ini mengindikasikan pada area yang sudah broken ya, lingkaran merah atau pecah. Untuk gambar 7 ini adalah koefisien friction ya, matrik dengan berbeda proses perlakuan panas tadi, dengan perlakuan panas yang pertama dan kedua. Ini bisa kita cek grafiknya. Oke, dari hasil yang di atas tadi kita bisa menyimpulkan ya, untuk komposit matrik logam TIG atau FC250 dengan diperkuat melalui proses infiltrasi pengepresan cair itu, pertama yaitu bahwa proses infiltrasi itu tidak menghasilkan pengotor atau bahasanya senyawa intermetalik selama pembuatan MMC atau komposit metrik logam atau metrik metalik logam komposit. Dan struktur mikro untuk FC250 ini menunjukkan struktur dendritik atau pembentukan grafik serpihnya dalam metrik per lit ya, selama proses perlakuan panas atau quenching tempering bertransformasi menjadi Martensi temper. Pada proses MMC ini proses fabrikasinya dengan suhu tinggi menyebabkan permukaan TIG terlalut dalam lelehan FC, sehingga mengalami represipitasi menghasilkan TIG yang berbentuk bulat. Baik metrik FC250 maupun MMC dalam kondisi cor menunjukkan mekanisme keausan yang adhesif, sehingga proses perlakuan panas quenching tempering yang nomor 3 tadi itu menghasilkan ketahanan aus yang baik dengan kondisi optimal dengan quenching tempering untuk TIG FC250. Dari penelitian ini kita bisa ngambil kesimpulan dengan perlakuan quenching tempering bisa dimanfaatkan dalam skala industri untuk perbaikan di sebuah materi logam. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.